Di sore hari ini kembali kebersamaan kita. Anda juga bisa bertanya langsung, ingin segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Inovatif Al-Wahyu Rewin. Di WhatsApp silahkan 08553093 ya, atau juga di line telepon 0315624555. Di sore hari ini Ustazah mungkin berkaitan juga karena banyak juga yang terdampak pandemi gitu ya. Apakah juga ada untuk beasiswa anak-anak yang berprestasi? Apakah ada ataukah seperti apa kira-kira Ustazah? Iya, untuk beasiswa tadi ya. Insya Allah di program PPDB kami ini kami juga ada yang namanya program beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi. Seperti itu nanti bisa diserahkan ke kami bukti untuk sertifikat atau piagam yang sudah didapat. Insya Allah nanti bisa dibicarakan di kantor seperti itu kalau memang kondisinya seperti apa, nanti bisa sharing dengan kami dan insya Allah nanti kami bisa memudahkan seperti itu. Oke. Baik, saya coba bacakan dulu. Ada WhatsApp yang bergabung dari Ibu Rini di Surabaya. Beliau menanyakan ya beberapa di Bunia dulu ya di Pagesangan Surabaya. Saya sedang mencari sekolah untuk anak saya yang mau menuju jenjang SD dan kebetulan mendengarkan siaran di Radio Suara Muslim ini dan tertarik dengan SD Al-Wahyu Sidoarjo. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara mendaftarkan anak saya ya? Apakah sekarang bisa langsung saya daftarkan dari Ibu Nia ini di Pagesangan? Oke. Ibu Nia, selamat sore. Assalamualaikum Ibu Nia ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau Ibu Nia ingin ini ya sudah cocok, sudah serak dengan kami, monggo bisa langsung menghubungi saya di nomor itu tadi 0856 4897 3348 atau di nomor Ustadzah Novi 081958477977. Nanti jika terkendala waktu Mas Tian ya, wah ini masih sibuk, ini masih kerja, kami bisa pendaftaran online Mas Tian. Jadi nanti akan kami kirim linknya, link pendaftaran. Setelah itu nanti bisa melihatkan bukti fisik pembayaran transfer itu nanti insya Allah sudah akan kami agendakan untuk proses selanjutnya. Setelah pengambilan formulir Mas Tian, ini nanti ada observasi. Observasi ini akan kita lakukan untuk mengetahui anak ini potensinya sampai mana, seperti itu. Jadi minatnya di mana gitu ya, seperti bisa itu. dimaksimalkan. Jadi kita bisa melanjutkan anak ini bakatnya di mana, nanti akan kita lanjutkan seperti apa ke depannya agar lebih klik ya. Agar lebih klik seperti itu. Dan juga ada wawancara dengan wali murid. Kami ingin mengenai informasi lebih dalam dengan calon wali murid yang akan bergabung dengan kami. Setelah itu nanti akan ada surat pernyataan diterima yang dikeluarkan oleh Al-Wahyu. Seperti itu. Setelah itu nanti bisa langsung ke bagian administrasi dan itu sudah menjadi terdaftar sebagai calon peserta didik Al-Wahyu. Oke, baik. Insya Allah sangat memudahkan sekali. Bu Nia nanti lengkapnya langsung bisa WA ke Ustazah Izzah ya. Nomornya tadi sudah langsung saya share ke beliau. Terima kasih Bu Nia, semoga bisa segera mendaftarkan putrinya dan nanti seperti hanya disampaikan tadi bagaimana didik menjadi putra-putri yang soleh dan soleha dan mau mengajak yang terdekat, terutama keluarga terdekat untuk ke surga gitu ya, insya Allah. Ini cita-cita semua orang tua. Lanjut ke beberapa pertanyaan tadi dari banyak nampaknya pertanyaannya sore hari ini. Alhamdulillah gitu ya. Setelah Bu Dila ini juga menanya, Ibu Dila, saya mau mendaftarkan anak saya, apakah ada juga fasilitas TPA atau TPQ ini ya? Karena saya bekerja. Oke, itu TPA, tempat ya? Pengasuhan anak, seperti itu. Monggo gimana? Ustadz Alvin, monggo. Iya, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Dila. Oke, assalamualaikum Bu Dila. Iya, terima kasih. Yang ditanyakan tadi TPA. Tempat pengasuhan anak. Tempat pengasuhan anak. Alhamdulillah, sejak awal berdirinya Al-Wahyu kita sudah memiliki fasilitas TPA. Tempat pengasuhan anak. Jadi di sini anak-anak setelah kegiatan sekolah selesai ya,
anak-anak diajak untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi khas seperti tadi yang disampaikan, menjadi khas Al-Wahyu dari pagi hingga sore hari sampai benar-benar Ananda tadi dijemput orang tuanya. Ya, jadi secara tidak langsung dapat kelebihan tambahan muatan nilai-nilai Islam dapat, keterampilan hidup juga dapat yang ditanamkan sejak dini kepada peserta didik tersebut. Jadi alhamdulillah kesimpulannya sekolah kami memfasilitasi TPA. Barangkali kalau ayah atau bunda nih lagi sibuk kerja, pulang kerjanya sore, atau bahkan ada yang lagi lembur tiba-tiba mendadak tidak bisa ada kegiatan di kerjaannya. Nah, kita siap memberikan fasilitas kepada orang tua, yaitu tempat pengasuhan anak. Itu tadi Mas Dian. Baik, jelas sekali ya Bu Dila. Nomornya langsung saya kirim ke nomor jenengan Ustazah Iza ya, nanti bisa lebih lanjut. Kemudian juga sebentar saya sambil lihat dari ada dari Rungkut ke ini dulu, ke Bu Tiara dulu. Bu Tiara, beliau menanyakan, saya sangat tertarik sekali dengan sekolah Al-Wahyu setelah mendengar talkshow ini. Apakah bisa sedikit sharing tentang profil para alumni dari SD Al-Wahyu? Kira-kira alumninya melanjutkan ke sekolah mana saja setelah lulus dari SD Al-Wahyu? Dari Ibu Tiara ini. Iya. Ya, monggo langsung dijawab. Mas Dian, terima kasih. Terima kasih juga pertanyaannya dari Bu Tiara menanyakan profil lulusan Al-Wahyu ya. Alhamdulillah kebetulan SD Inovatif Al-Wahyu ini sudah meluluskan 2 generasi. Generasi pertama generasi lulusan generasi virtual karena pertama kalinya kita lulusan pertama langsung pas kena pandemi COVID. Jadi tidak menutup kemungkinan, bukan berarti adanya pandemi itu membuat kualitas pendidikan di sekolah kita menurun ya, bukan berarti seperti itu, tetapi justru dengan adanya pandemi itu memberikan banyak hikmah kepada kita semua. Di antaranya kita semakin mengembangkan keprofesionalisme kita dalam mengajar, bagaimana menggunakan digitalisasi pendidikan untuk bagaimana siswa itu bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik meskipun dengan cara jarak jauh. Begitu. Jadi profil lulusan sekolah kami alhamdulillah 2 generasi tersebut diterima di sekolah-sekolah yang sangat favorit. Di antaranya ada yang diterima di itu Mas Dian, Pondok Gontor. Masya Allah. Padahal itu seleksinya luar biasa. Alhamdulillah peserta didik kami ada yang keterima di sana. Ada juga yang dari pondok pondok favorit di Malang, namanya apa ya lupa. Yang pasti banyak dari lulusan generasi pertama dan generasi kedua ini ada yang melanjutkan ke pondok. Rata-rata melanjutkan ke pondok dan mereka juga melanjutkan ke sekolah Islam favorit. Masya Allah, alhamdulillah. Tentu kebahagiaan bagi orang tua gitu ya. Seperti misi kita tadi, mengantar anak solih-solihah dan mengajak lingkungannya menuju surga. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak sekali sebenarnya WhatsApp yang bergabung. Langsung saya bacakan, nanti mungkin dijawab secara singkat gitu ya karena terbatasnya waktu sore hari ini. Berikutnya juga tadi dari Pak Agus di Sidoarjo mau bertanya apakah yang menjadi pembeda SD Inovatif Al-Wahyu ini dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian juga ada Bu Nina di Sidoarjo. Alhamdulillah Al-Wahyu ini untuk kegiatan kerohaniannya luar biasa. Ada sholat duha, murotal dan lain-lain. Yang saya tanyakan mengenai metode mengajinya yang digunakan di Al-Wahyu ini, metode apa untuk tahfidnya. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan juga dari Rungkut tadi Bu Ina. Kebetulan saya sedang mencari sekolah untuk anak saya yang mau menuju jenjang SD dan mendengar siaran radio Suara Muslim ini SD Al-Wahyu Sidoarjo. Sangat ingin menanyakan kira-kira ekstrakurikuler apa yang paling cocok, paling juga diminati untuk anak-anak. Secara singkat mungkin bisa dijawab baik itu Ustazah Iza ataupun juga Ustadz Alvin, monggo. Oke, terima kasih Mas Dian. Tadi untuk yang mengaji ya, metode yang kami gunakan ini adalah metode tilawati Mas Dian. Kami bekerja sama dengan Citra Anak Soleh, cabang tilawati daerah Waru, seperti itu. Jadi nanti kami tetap dari pendidik pun kami juga tidak haus-hausnya untuk belajar. Setiap bulan kami ada bimbingan. Jadi untuk
yang namanya perbaikan untuk bacaan ustadz-ustadzanya itu tetap dipantau langsung oleh Citra Anak Soleh cabang Waru seperti itu. Kalau untuk tahfidnya ini tadi ada tahfid ya? Iya. Untuk tahfidnya ini kami 3 juz Mas Tian. Untuk Al-Qur'an ini nanti target kami itu di Al-Qur'an ini tilawati. Kita menggunakan tilawati ya. Target kami di kelas 3 itu anak-anak sudah selesai dari jilid 1 sampai jilid 6 Mas Tian. Nanti untuk kelas 4 sampai ke atas itu kami sudah fokus untuk memperlancar bacaan anak-anak, memperbaiki bacaan anak-anak di Al-Qur'annya seperti itu. Namun untuk program tahfidnya sendiri ini kami mulai dari kelas 1 Mas Tian. Jadi tidak menunggu jilid 1 sampai 6 selesai bukan. Kami anak-anak ini kan yang paling banyak itu kan dengan mendengar Mas Tian. Kami akan berusaha dengan murotal setiap hari, makanya setiap pagi itu kami usahakan untuk murotal tidak banyak, 10 menit itu aja sudah kita gunakan rutin. Jadi untuk memperbaiki hafalannya anak-anak. Target kami itu nanti juga di 6 tahun belajar di Al-Wahyu itu bisa selesai 3 juz seperti itu Mas. Oke, baik. Ya, singkat Ustadz karena terbatasnya waktu sore hari ini. Monggo, apa yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Melanjutkan tadi ada juga yang bertanya bagaimana pembedanya dengan sekolah lain gitu ya. Iya. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Yang menjadi pembeda sekolah kita dengan sekolah lain, salah satunya yang juga menjadi program inovatif sekolah kita, setiap pagi kita adakan yang namanya English Corner and Arabic Corner. Jadi di situ anak-anak diajak untuk bagaimana mengubah kosakata bahasa Inggris menjadi bahasa Arab ataupun sebaliknya. Dan itu selalu frase-frase itu selalu diucapkan setiap pagi, kemudian di setiap siang kita akan mengecek bagaimana hafalan frasenya anak-anak. Misalkan nih yang sering kita lakukan di kelas dan sering anak-anak juga izin ke kamar mandi, may I go to toilet please, misalnya. Nah, itu juga menjadi suatu hal inovasi di sekolah kami ini yang menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Di samping itu juga pembiasaan sholat duha dan murotal seperti tadi yang disampaikan. Setiap pagi, apapun harinya, mulai pembelajaran kita kan Senin sampai Jumat ya Mas Tian ya. Jadi setiap Senin sampai Jumat, jam pagi 6:30 hingga jam 7 itu kita murotal, kemudian lanjut dengan sholat duha. Oke, baik. Masya Allah, informasi yang sangat bermanfaat. Selengkapnya nanti bisa langsung WA ya ke Ustazah Iza. Saya share nanti nomornya. Anda WA saja ke nomor Suara Muslim. Langsung saya bagikan nomornya sore hari ini. Terima kasih Ustazah Iza dan juga Ustaz Alvin sudah hadir. Sehat selalu. Salam untuk semua guru-guru juga ya, terutama juga Ustaz-Ustaz di sana dan juga Ustazah. Insya Allah sambung di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب